Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya. Nah, biasanya jika bertemu dengan saya, kita akan membahas sesuatu tentang pertanian. Kali ini saya akan membahas terkait jenis-jenis tanah yang tersebar di wilayah Indonesia. Sobat Tani tahu tidak, kalau di Indonesia ini banyak sekali jenis-jenis tanah yang tersebar dan tidak semua jenis tanah bisa dilakukan budidaya tanaman. Jadi jangan sembarang menggunakan jenis tanah yang Sobat Tani tidak mengetahui itu apa jenis tanahnya untuk dilakukan budidaya tanaman. Nah, ada berapa sih jenis tanah yang ada di Indonesia? Jadi stay tune terus ya, kita akan bahas setelah ini. Saya tekankan lagi bahwa jenis-jenis tanah yang akan saya jelaskan ini tidak semuanya saya jelaskan ya, karena saya menjelaskan beberapa jenis tanah saja yang umumnya ada di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah tanah aluvial. Tanah aluvial ini merupakan tanah endapan atau tanah sedimentasi. Sedimentasi yang biasanya ditemukan di aliran sungai seperti lumpur. Nah, biasanya ciri-ciri tanah ini berwarna coklat sampai kelabu dan biasanya tersebar di daerah-daerah Indonesia seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Nah, tanah aluvial ini bisa digunakan untuk kegiatan pertanian, jadi sangat cocok karena memiliki tekstur yang lembut dan mudah diolah sehingga cocok dilakukan budidaya tanaman. Nah, yang kedua adalah tanah entisol. Apa sih tanah entisol itu? Tanah entisol merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan letusan gunung berapi yang berupa material seperti pasir, debu, lahar, dan materi lainnya. Nah, tanah entisol ini masih muda dan sangat subur sehingga sangat cocok jika digunakan sebagai budidaya tanaman. Nah, tanah entisol biasanya ditemukan di bagian daerah seperti gunung dan pantai seperti Pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan daerah Jawa yang berada di sekitar gunung berapi. Tanah andosol. Tanah andosol ini merupakan tanah yang terbentuk karena proses vulkanisme. Jadi hampir sama seperti jenis tanah sebelumnya, tetapi ini tanah andosol ini merupakan proses vulkanismenya ya. Kalau tadi itu pelapukan dari materi-materi gunung berapi, kalau ini dari proses vulkanismenya sehingga sering disebut dengan tanah vulkanik. Nah, biasanya memiliki warna coklat keabuan dan mengandung banyak mineral air dan unsur hara sehingga tanah ini sangat cocok sebagai media tanam segala jenis tanaman. Nah, seperti sebelumnya, tanah andosol ini atau tanah vulkanik ini biasanya ditemukan di daerah-daerah dekat gunung berapi. Nah, selanjutnya tanah organosol. Tanah organosol ini terdapat dua jenis. Kemudian apa sih tanah organosol ini? Tanah organosol merupakan jenis tanah yang berasal dari pelapukan bahan organik. Nah, ini ada dua jenis, yaitu yang pertama tanah gambut. Tanah gambut ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Jadi pelapukannya masih belum secara sempurna terjadi. Nah, biasanya tanah gambut ini secara umum tidak subur, tingkat keasaman sangat tinggi, dan mengandung karbon yang cukup tinggi sehingga berwarna hitam. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa tanah gambut ini kurang cocok dijadikan sebagai tanah untuk budidaya tanaman. Nah, tanah gambut ini biasanya terdapat di daerah rawa dan di daerah pantai. Next, kemudian di sini ada tanah humus. Tanah humus ini merupakan salah satu jenis tanah organosol. Merupakan jenis tanah yang pelapukan tanamannya itu terjadi secara sempurna atau berasal dari tanaman yang sudah benar-benar membusuk. Tanah humus ini memiliki banyak unsur hara yang sehingga bisa kita katakan bahwa tanah ini sangat subur dan bisa digunakan untuk bercocok tanam. Contohnya seperti, dan biasanya tuh ya, ini tersebar contohnya di banyak-banyak hutan yang ada di Indonesia seperti di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, dan daerah-daerah lainnya. Setelah ini kita akan membahas jenis-jenis tanah yang dominannya berwarna merah. Nah, di sini tanah latosol ini merupakan tanah yang berasal dari pelapukan batuan sedimen atau metamorf, di mana tanah latosol ini memiliki banyak ditemukan di daerah dengan kelembapan dan curah hujan yang tinggi. Tanah latosol ini berwarna merah sampai kuning dengan tekstur lempung dan mengandung aluminium dan zat besi, sehingga tanah ini bisa dikatakan tidak terlalu subur, sehingga kurang cocok untuk dijadikan budidaya tanaman. Nah, biasanya tanah latosol ini berada di daerah Bali, Kalimantan, Kalimantan Timur, Barat, Sulawesi, dan daerah lainnya. Nah, ini tanah litosol. Tanah litosol ini bedanya dengan latosol, ini merupakan tanah yang masih muda atau tanah baru yang berasal dari pelapukan yang masih rendah.
karena belum mengalami pelapukan secara sempurna. Nah, biasanya terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi, dan vulkanisme. Tekstur tanah ini berpasir, halus, berkerikil, dan kurang subur sehingga kurang cocok untuk dijadikan tanah sebagai budidaya tanaman. Nah, biasanya tanah litosol ini ditemukan di daerah yang memiliki tingkat kecuraman yang tinggi. Selanjutnya ada tanah laterit. Tanah laterit ini merupakan salah satu jenis tanah yang berwarna merah. Nah, ini laterit ini sudah tua, tanah yang sudah tua karena tanah ini sebelumnya subur, tetapi kelama-lamaan karena larut terbawa oleh air hujan sehingga unsur haranya mulai hilang. Nah, tanah ini berwarna merah karena mengandung aluminium dan zat besi yang tinggi. Sehingga bisa dikatakan bahwa tanah umumnya, tanah yang berwarna merah itu biasanya mengandung aluminium dan zat besi. Sehingga kurang cocok digunakan dalam budidaya tanaman. Nah, biasanya tanah laterit ini bisa ditemukan di Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Ada tanah regosol. Apa sih tanah regosol ini? Tanah regosol ini merupakan jenis tanah yang butirannya kasar, menyimpan materi berupa abu dan pasir vulkanik. Jadi ini hampir sama dengan tanah vulkanik tadi, andosol, hanya berbeda di warna saja, yaitu tanah ini berwarna kelabu sampai kuning dan mengandung sedikit bahan organik, sehingga kurang cocok jika dijadikan budidaya tanaman, tetapi masih bisa ditanami dengan menanam tembakau, palawija, dan buah-buahan. Selanjutnya ada tanah potsol. Apa sih tanah potsol ini? Tanah potsol ini merupakan tanah yang terbentuk karena adanya pengaruh suhu rendah dan curah hujan yang tinggi dari batuan pasir yang memiliki kandungan karsa yang tinggi. Nah, biasanya kalau tanah seperti ini kurang cocok dijadikan budidaya tanaman. Tanah jenis ini biasanya berwarna merah, kuning, atau kuning keabuan dengan tekstur pasir sampai lempung dan juga mengandung besi dan aluminium sehingga kurang cocok dijadikan media tanam saat melakukan budidaya tanaman. Nah, biasanya ini hanya cocok ditanami kelapa sawit, karet, jambu mete, dan kelapa. Nah, biasanya ditanami dengan tanaman atau pohon-pohon yang kuat ya. Selanjutnya ada tanah kapur. Nah, tanah kapur ini merupakan tanah yang terbentuk adanya pelapukan dari batuan kapur. Dapat kita ketahui bahwa tanah kapur ini tidak subur. Selain tidak subur, tanah ini juga pastinya memiliki pH tanah yang basah, sehingga kurang cocok jika digunakan dalam budidaya tanaman, namun masih bisa ditanami dengan pohon-pohon yang kuat ya, seperti pohon jati salah satunya. Nah, tanah kapur ini ada dua jenis. Yang pertama ada tanah mediteran. Tanah mediteran ini biasanya warnanya itu coklat, merah hingga coklat, dan kurang subur karena mengandung sedikit unsur hara. Nah, selanjutnya ini tanah kapur juga ada tanah renzina. Tanah renzina ini sering disebut dengan tanah kapur hitam. Merupakan tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur yang berada di daerah kars atau daerah kapur dengan curah hujan yang tinggi. Sama seperti tanah sebelumnya, tanah renzina ini mengandung unsur hara yang sedikit sehingga kurang cocok jika dijadikan sebagai media tanam saat melakukan budidaya tanaman. Selanjutnya ada tanah grumosol. Nah, ini merupakan jenis tanah yang terakhir kita bahas. Tanah grumosol ini merupakan tanah yang berasal dari pelapukan batuan kapur atau tufa vulkanik dan kurang cocok jika digunakan dalam budidaya tanaman karena tanah ini tidak subur. Kenapa tidak subur? Karena sedikit mengandung unsur hara. Karakteristiknya biasanya bertekstur kering dan mudah pecah, terutama saat musim kemarau, berwarna hitam dan memiliki pH netral sampai basah. Nah, ini juga tersebar di beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NTT. Nah, dari penjelasan saya tentang 11 jenis tanah ini, tanah yang sangat cocok digunakan dalam budidaya tanaman itu ada tanah aluvial, entisol, andosol, dan tanah humus. Sedangkan yang cocok saja itu hanya ada tanah gambut dan tanah regosol. Nah, untuk jenis tanah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sangat cocok dan cocok dilakukan dalam budidaya tanaman, itu bisa ditanami dengan tanaman pangan dan juga tanaman palawija. Tanaman palawija ini merupakan tanaman selain padi, jagung, dan kedelai seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, dan tanaman semusim. Dan untuk tanah yang kurang cocok dalam melakukan budidaya tanaman ada tanah latosol, litosol, laterit, regosol, dan potsol. Sedangkan tanah yang tidak cocok
digunakan dalam budidaya tanaman itu seperti mediteran, renzina, dan brumosol. Jadi mungkin dari sobat tani yang tidak hafal dengan jenis-jenis tanah ini bisa dilihat dari ciri-cirinya. Biasanya tanah yang sangat subur itu tanahnya berwarna hitam dan memiliki pH tanah yang netral, sedangkan tanah yang kurang cocok ditanami berbagai jenis tanaman yaitu tanah dengan warna merah, karena biasanya tanah berwarna merah itu mengandung aluminium dan zat besi. Nah, selain itu perlu saya tekankan lagi bahwa pH tanah juga sangat berpengaruh terhadap budidaya tanaman, di mana seperti tanah gambut itu memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi, meskipun tanah gambut ini berasal dari pelapukan tanaman yang setengah membusuk, tetapi ini dia memiliki keasaman yang sangat tinggi sehingga kurang cocok jika dilakukan budidaya tanaman. Sedangkan tanah brumosol ini memiliki tingkat pH yang basa dan juga kurang cocok jika digunakan dalam melakukan budidaya tanaman. Nah, untuk jenis tanah yang kurang cocok dan tidak cocok dilakukan budidaya tanaman, sebaiknya para sobat tani bisa membudidayakan tanaman yang kuat atau pohon-pohon yang kuat seperti tanaman jati dan juga tanaman karet atau tanaman-tanaman kuat lainnya. Nah, para sobat tani, singkatnya semua jenis tanah yang sudah saya jelaskan ini bergantung pada proses pelapukan yang terjadi. Jika para sobat tani bertanya apakah di suatu daerah A memiliki tanah gambut, apakah bisa berubah menjadi tanah humus? Tentu saja bisa, namun itu akan terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, karena biasanya kalau di daerah tersebut memiliki tanah gambut, di mana bisa kita ketahui bahwa tanah gambut ini merupakan tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang setengah membusuk. Nah, jika memang nanti proses pelapukannya berproses menjadi tanaman yang membusuk secara sempurna, itu akan berubah menjadi tanah humus. Tapi bisa kita garis bawahi bahwa proses pelapukan itu sangat lama, dan jika memang nanti di suatu daerah itu akan berubah jenis tanahnya, itu juga akan memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh lain itu juga terdapat pada tanah laterit, di mana bisa kita ketahui bahwa tanah laterit ini merupakan tanah yang sudah tua. Jadi kan tadi pada penjelasan sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa ada tanah muda, ada tanah tua. Salah satunya tanah tua ini adalah tanah laterit. Tanah laterit ini merupakan tanah yang sebelumnya itu subur, tetapi karena lambat laun, karena kurun waktu dan karena pengaruh dari alam, sehingga unsur haranya mulai hilang dan larut terbawa oleh air, sehingga jenis tanahnya akan berubah menjadi tanah laterit. Jadi semua proses tanah atau jenis-jenis tanah itu bergantung dari proses pelapukannya, di mana bertahun-tahun itu jenis tanahnya akan berbeda. Nah, dari sobat tani, jika memang saat ini tanahnya itu subur, monggo bisa langsung ditanami dengan tanaman yang menurut sobat tani itu cocok, seperti tanaman pangan, tanaman semusim, tanaman palawija. Namun jika sobat tani pada saat ini berada di daerah dengan tanah yang memiliki tekstur kasar dan warna yang tidak sewajarnya seperti warna merah, kemudian tanah kapur, itu lebih baik sobat tani menanam pohon-pohon yang kuat agar nanti dari akar tanaman yang kuat ini bisa membantu proses pelapukan agar bisa terjadi secara sempurna. Selain itu, pohon-pohon yang kuat ini juga memiliki kekebalan terhadap unsur hara yang sedikit di dalam tanah. Jadi, salah satu persiapan dalam melakukan budidaya tanaman yaitu mengetahui jenis tanah yang akan digunakan dalam bercocok tanam agar budidaya tanaman dapat berhasil dan mendapatkan hasil panen yang lebih maksimal. Jadi para sobat tani, jika melakukan budidaya tanaman, persiapannya yaitu salah satunya mengetahui jenis tanah yang akan dilakukan budidaya tanaman. Nah, dari CTHI kita juga memiliki salah satu produk yang bisa digunakan dalam pengolahan lahan, yaitu PK+, di mana PK+ ini bisa digunakan untuk mensterilkan lahan untuk meminimalisir terjadinya patogen tular tanah. Nah, di mana jika kita mensterilkan lahan terlebih dahulu, peluang untuk terjadinya penularan dari fungi dan bakteri patogen sebelumnya pada budidaya sebelumnya itu akan tidak akan menular ke budidaya selanjutnya. Nah, PK+ ini
bisa digunakan oleh Sobat Tani saat melakukan pengolahan lahan. Dan jika tertarik dengan produk-produk CTHI lainnya, Sobat Tani bisa langsung cek link di deskripsi dan bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Mungkin itu saja dari saya, Fatima SP, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Jika para Sobat Tani ingin membahas masalah terkait pertanian, bisa langsung komen di bawah ini agar nantinya bisa kita lihat ya. Jika memang permasalahannya itu sangat urgent, akan kita buatkan video di channel CTHI. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa like, komen video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel CTHI. See you guys!